Tapi kenapa Sylvester Matutina masih bisa berkeliaran, masih bisa berkoar-koar, ya, mengancam fitnah sana sini kepada pihak yang lain, padahal dirinya sendiri merupakan terdakwa, tersangka yang sudah divonis oleh pengadilan, bahkan sampai tingkat inkrah di Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina selalu dalam diskusinya di berbagai acara mengancam para pihak, ya, yang saat ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, terutama 12 orang yang telah menjadi terlapor, ya, dilakukan oleh Jokowi dan juga para relawannya, baik itu Karan Rahayan, Teh Humanan, Andi Kurniawan, dan lain sebagainya, dengan mengatakan akan segera menjadi tersangka dan terdakwa. Luar biasa. Ya, bahkan di beberapa terakhir adalah mengancam Ibu Tri Kurnia Royani akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun perlu diingat, ya, bahwa seorang Sylvester Matutina adalah seorang terdakwa yang putusannya sudah sampai ke kasasi di Mahkamah Agung, bahwa dirinya dihukum selama 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya pada tahun 2017 kepada Wapres saat itu, yakni Pak Muhammad Yusuf Kalla, ya. Dan ternyata kasus ini sudah berjalan dan sudah sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ya, di mana kemudian Sylvester Matutina itu dihukum 1,5 tahun penjara. Namun kenapa sampai saat ini Sylvester Matutina tidak dieksekusi? Ya, padahal itu sudah sampai kasasi loh. Artinya berarti sudah putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, banding ke pengadilan tinggi, kemudian sampai kasasi. Seharusnya pihak dari Kejaksaan Agung, Jaksaan adalah segera mengeksekusi kasus tersebut, ya, karena ini sudah sampai pada tingkat kasasi, sudah diketok, ya. Dan jika kemudian ada peninjauan kembali atau PK, itu tidak menghalangi karena kasasi itu sudah inkrah, ya. Harusnya kemudian pihak Kejaksaan Negeri itu segera mengeksekusi hukuman bagi Sylvester Matutina. Jadi tidak bisa kemudian Sylvester Matutina berkuar-kuar, ya, kepada pihak lain bahwa dirinya bahwa dia akan segera menjadi tersangka, akan segera menjadi terdakwa dan lain sebagainya. Tidak patut, ya. Padahal Sylvester Matutina seorang terdakwa yang sudah divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Seorang pihak Kejaksaan Negeri harus mengeksekusi, ya, karena ini kasus sejak lama, sejak tahun 2017 yang kemudian dilaporkan oleh pihak dari keluarga Pak Yusuf Kalla yang merasa tersinggung dengan ucapan dari Sylvester Matutina dalam sebuah orasinya, yang kemudian sidangnya berjalan sampai kemudian vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian lanjut lagi ke Pengadilan Tinggi Jakarta, sampai kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Dan itu sudah kasasi di Mahkamah Agung sudah bulan Mei tahun 2019. Artinya sudah sangat lama. Kenapa kemudian sampai saat ini tidak dieksekusi? Ya, berbeda halnya dengan misalkan katakanlah itu oposisinya Pak Jokowi, ya, ketika belum diputus pun, ya, langsung kemudian ditahan kemudian langsung ditersangkakan, langsung kemudian masuk ke pengadilan, langsung kemudian ketika vonis langsung dieksekusi, ya, bahkan sudah ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kenapa untuk Sylvester Matutina katakanlah tidak ditahan, ya, karena ancaman hukumnya di bawah 5 tahun itu memang bisa tidak ditahan. Tapi ketika kemudian itu sudah diputus, ya, oleh pengadilan, harusnya dieksekusi segera, bahkan kemudian harus segera dipenjara, ya. Dan apalagi ini sudah sampai tingkat kasasi, di mana setelah tingkat kasasi itu dianggap inkrah, dianggap selesai bahwa harus dieksekusi. Tapi kenapa Sylvester Matutina masih bisa berkeliaran, masih bisa berkoar-koar, ya, mengancam fitnah sana sini kepada pihak yang lain, padahal dirinya sendiri merupakan terdakwa, tersangka yang sudah divonis oleh pengadilan, bahkan sampai tingkat inkrah di Mahkamah Agung. Ada apa ini? Inilah yang dimaksud equality before the law, ya, atau apa? Kenapa Sylvester Matutina itu tidak bisa kemudian dihukum, padahal ini sudah punya kekuatan hukum yang tetap? PK, ya, kalaupun nanti mengajukan peninjauan kembali, itu tidak serta-merta eksekusi tidak dilakukan. Harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Ya, kita tunggulah, ya, dari Kejaksaan Agung ini apakah berani mengeksekusi dari
putusan Mahkamah Agung terkait kasasi saudara Sylvester Matutina yang seharusnya segera dieksekusi di penjara ya. Namun sampai saat ini ya mana ya, berbeda dengan yang lainnya ya, ketika sudah baru tersangka saja langsung ditahan ya. Apalagi memang kalau kita lihat terkait kasus ijazah ini memang aromanya adalah mengambil pasal-pasal yang hukumannya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi ketika kemudian ditetapkan sebagai tersangka, maka kepolisian ya, atau kejaksaan berhak melakukan penahanan ya, karena tadi ketika ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun biasanya memang langsung ditahan ya. Berbeda ketika ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun memang masih ada kelonggaran tidak adanya penahanan ya, tapi biasanya dicegah untuk luar negeri ya. Tapi ini luar biasa loh ya, Sylvester Matutina sudah tersangka, terdakwa ya, sudah divonis ya oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung di kasasi, tapi kemudian tidak dieksekusi. Ada apa ini dengan hukum di negeri ini ya? Katanya ini negara hukum ya, Rechtsstaat ya, negara hukum ya, tapi yang terjadi adalah Marktstaat ya, negara kekuasaan. Jadi kita tunggu dari pihak Kejaksaan Agung ya, atau Kejaksaan Negeri lah ya di Jakarta Selatan, apakah akan segera mengeksekusi ya hukuman bagi Sylvester Matutina atau tidak ya, karena ini luar biasa ini ya. Sylvester Matutina itu ketika membela Jokowi selalu kemudian menuduh pihak lain dengan tuduhan-tudingan yang luar biasa kejam ya, bahkan menuduh orang lain akan segera tersangka dan lain sebagainya, akan segera dipenjara ya. Namun dirinya sendiri adalah seorang terdakwa yang sudah vonisnya sampai tingkat kasasi, yang seharusnya itu ya tadi dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri. Dan ya kalau kemudian Kejaksaan Negeri ataupun yang lainnya itu tidak melakukan eksekusi, kita mempertanyakan ya terkait equality before the law ya, kemudian kesamaan hukum warga negara ya. Apakah kemudian kalau kemudian orang tersebut itu dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan elit-elit politik tertentu, maka kemudian hukuman itu tidak berlaku ya. Jadi kalau kemudian Kejaksaan Agung tidak mengeksekusi ini, kita mempertanyakan ada apa, kok bisa ya sebuah putusan yang sampai tingkat kasasi itu tidak dieksekusi, kenapa? Jadi ini menjadi bukti ya bahwa lemahnya penegakan hukum di negeri ini dan tebang pilih ya, dan itu memang berarti fakta nyata yang ada. Kalau kemudian fakta di negeri ini hukum itu tidaklah kemudian lurus ya, tajam ke semua sisi ya, tapi hanya tadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya, atau tumpul ke orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan elit-elit politik atau lain sebagainya. Karena dengan kemudian kasus ini menjadi bukti ya, karena putusannya sudah 5 tahun loh, putusan dari Mahkamah Agung terkait kasasi ya saudara Sylvester Matutina itu sejak tahun 2019, ini sudah tahun 2025, hampir 6 tahun. Gila ya, bayangkan coba ya, ini sudah inkrah loh ya. Coba bayangkan dengan orang-orang yang dianggap oposisi melakukan kritik, melakukan apa yang kemudian baru tersangka saja ya langsung ditahan. Memang tadi ya, apalagi pasal-pasal yang ditujukan kepada para oposisi biasanya adalah pasal-pasal yang memang ancaman hukumnya di atas 5 tahun, yang kemudian mengharuskan untuk ditahan ya. Tapi Sylvester Matutina ya bebas ya, ngomong apa saja, terus-menerus melakukan tindakan yang sama ya, kemudian tidak ditahan atau tidak segera dieksekusi ya. Padahal yang dihina ya ini adalah mantan wakil presiden ke-9 dan ke-11. Ini luar biasa ya. Jadi kita lihat ya apakah kemudian ke presiden keberapa sih beliau itu, Pak? Ke-11 dan ke-12 ya. Nah, ini kan Pak JK ini kan nggak berturut-turut jadi wakil presiden ya. Tapi yang jelas yang dihina oleh Sylvester Matutina adalah tokoh besar politik ya, mantan pemimpin di negeri ini ya, bahkan sampai saat ini masih menjadi tokoh besar yang seharusnya ya tadi ya, karena memang kalau kemudian konsisten ya kejaksaan itu dengan hukuman yang ada, harusnya saudara Sylvester Matutina segera dieksekusi karena putusannya sudah inkrah di Mahkamah Agung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.